kembali lagi di meja konsultasi Project D. Seperti biasa, saya akan selalu mengucapkan bahwa saya tidak penting. Yang penting itu adalah informasi yang akan kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, khususnya sih bagi buat teman-teman yang lagi cari informasi. Dan semoga kesehatan teman-teman selalu dijaga. Oke. Tahukah kamu? Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pasien yang mengalami HIV di tahun 2002 itu mencapai berkisar 519.000 orang. Cukup banyak ya. Dan sebaran HIV terbesar ada di kota Jakarta, teman-teman, yang kasusnya mencapai 90 ribuan. Ya entah kasus yang ketahuan lebih banyak di Jakarta, atau banyak juga fenomena gunung es, kita nggak tahu. Lalu, apa itu HIV, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana pengobatannya akan kita bahas di video kali ini. HIV merupakan singkatan sebenarnya teman-teman dari Human Immunodeficiency Virus. Ya, ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Bayangin, sistem kekebalan tubuh, sistem pertahanan tubuh yang harusnya menjaga kita dari kuman-kuman ini diserang, sehingga sistem ini fungsinya akan semakin lama semakin melemah. Bisa kebayangkan, makin lama tentu saja kekebalan tubuh kita akan makin terkikis, makin melemah, sehingga tubuh kita ini menjadi rentan terkena berbagai macam dan segala jenis penyakit serta dengan gejala-gejalanya. Nah, kalau misalnya sudah sampai kita menjadi sangat rentan terkena berbagai macam penyakit, keadaan inilah yang disebut dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya. Apa aja gejalanya kalau orang terkena HIV? Pada saat awal terkena HIV, sebenarnya nggak ada gejala apa-apa. Gejalanya tuh mungkin baru akan muncul sekitar 10 tahun atau bahkan lebih. Itu kata data ya. Lalu gejala apa saja yang akan dialami pada tahun ke-10 atau ke belakang lagi? Yang pertama, pasien akan mengalami demam yang lama dan tidak kunjung turun. Bisa sampai berminggu-minggu. Terus diare juga bisa berkepanjangan. Bisa lebih dari 2 minggu. Terus juga muncul berbagai macam bercak keputihan, bisa di mulut, di tenggorokan, dan ini biasanya disebabkan oleh jamur. Dan sampai sesak nafas, dan juga berat badan semakin lama akan dirasa semakin menurun tanpa sebab yang jelas. Disertai dengan kondisi-kondisi sakit-sakitan tadi sih biasanya. Demam lah, diare lah. Nah, bagaimana virus ini ditularkan, teman-teman? Virus ini ditularkan melalui hubungan seks, baik secara vaginal maupun anal. Jadi, bisa ditularkan melalui dua hal itu. Dan juga bisa ditularkan melalui jarum suntik, transfusi darah, dan bahkan sebenarnya bisa ditularkan dari plasenta, dari ibu ke janin, ibu hamil ke janin. Dok, saya nggak mau kena HIV, dok. Ya gampangnya aja, kita hindari aja itu penyebab penularannya. Yang pertama, hindari ganti-ganti pasangan seks. Dan bila hal itu terpaksa harus dilakukan, jangan lupa gunakanlah pengaman atau kondom. Yang kedua, harus diketahui bahwa HIV ini bisa ditularkan menggunakan jarum. Nah, pasien-pasiennya itu umumnya adalah, mohon maaf, pengguna narkoba. Karena ada narkoba yang memang disuntikan kan. Nah, disuntikan, dan karena mungkin carinya susah, jadi jarum suntik ini dipakai secara bergilir. Nah, disitulah ada resiko penularan melalui jarum itu. Lalu gimana, dok, penggunaan jarum infus dan jarum suntik yang ada di rumah sakit? Di rumah sakit semua penggunanya sudah terstandar. Jadi satu pasien sekali pakai buang, kita bilangnya disposable. Jadi sekali pakai buang. Dan ya nggak dipakai lagi buat pasien-pasien yang lain gitu loh. Nah, saya juga yakin pasti banyak yang bertanya-tanya nih, di tahun 2022 ini apakah sudah ditemukan cara untuk menyembuhkan HIV? Sayangnya teman-teman, sampai saat ini cara untuk menyembuhkan HIV belum ditemukan. Oh, hell no! Saat ini hanya ada pengobatan, dan obat-obatannya antivirus
Dan ini obatnya hanya bersifat untuk menekan pembelahan atau penyebaran virus HIV-nya aja. Ngeri kan? Bang. Ya saya berdoa sih suatu saat kita bisa temukan cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan sedikit catatan, HIV tidak ditularkan melalui kontak kulit, air keringat, air liur. Jadi selama tidak ada kontak darah, ya kita nggak akan tertular oleh HIV. Jadi nggak perlu takut sama orang yang kena HIV gitu loh, kecuali dia donorkan darahnya ke teman-teman, ya itu baru nular. Dan makanya kan kita juga dulu pernah dengar slogan, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Karena orang yang menularkan hanya melalui kontak darah yang tadi saya bilang. Dan juga kontak seksual. Oke. Ya, kira nggak usah terlalu panjang video hari ini, cukup sekian. Kalau teman-teman yang suka, silahkan subscribe, like, dan share video ini. Kalau mau tanya-tanya, boleh kok tulis di kolom komentar. Oke, sekian, sampai jumpa dan terima kasih.